Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sifa Zuliana. Welcome back to my channel in English Lessons. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 2 dari buku ini. Nah, buku ke-13 Bahasa Inggris kelas 7. Nah, kita akan membahas chapter 2, bab 2-nya. Di bab 2 kali ini membahas tentang This is me, tentang diri kita, keluarga kita, apa yang kita sukai, dan hobi kita. Di situ kalian diharapkan nanti kalian bisa menguasai semua itu. Oke, let's get started guys. Hai guys, ketemu lagi di dalam pembahasan buku ini. Kita lanjutkan karena masih ada 7 chapter. Nah, kita masuk ke pembahasan chapter 2 atau bab 2. Nah, di dalam buku ini langsung kita buka chapter 2, This is me. Kalau sudah dengar This is me, berarti di situ apa ya kira-kira yang kita bahas? Ya, kita membahas tentang diri kita. Jadi diharapkan nanti kalau sudah belajar chapter 2, bab 2, kalian itu harus bisa tahu tentang our identities. Identitas kita. Identitas mungkin saja di dalam KTP, KTS itu kira-kira sudah bisa bayangin apa isinya. Our hobbies, hobi kita, kegemaran kita ngapain ya di waktu luang, and what we like, dan apa yang kita sukai. The members of our family, yang ketiga, anggota keluarga kita. Tentunya sudah bisa dong, apa aja tentang keluarga kita bahas di dalam bab ini. Oke. Nah, di sini dalam page selanjutnya, halaman selanjutnya, we will learn to tell other people about our names, our origins, and our home addresses. Jadi, di sini kita itu mempelajari bercerita ke orang lain tentang our names, nama kita, our origins, asal-usul kita, dan our home address, alamat rumah tinggal kita ya, tempat tinggal kita itu di mana alamatnya itu. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher present the facts about the 6 speakers one by one. Jadi kalau ada bapak ibu guru membacakan ini silahkan kalian perdengarkan. Nah, nanti yang kedua, we will repeat the presentation after the teacher one by one. Nanti kalian juga akan membuat seperti ini tergantung alamat kalian masing-masing, tergantung diri kalian masing-masing. Oke. Saya akan membacakan 2 contohnya di sini. Coba dengarkan. Repeat after me after that. Hello, my name is Hasnida. I'm from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Yang kedua, good morning, my name is Max Bay. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Dari 2 contoh ini, maksudnya apa ya? My name, nama saya Hasnida. Saya dari Sumatera Barat. I am from West Sumatra. Jadi ada nama, ada alamat, asal usulnya West Sumatra. I live in Padang. Jadi tinggalnya di Padang, in Kampung Mutiara. Di Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Tinggalnya tepatnya di nomor 23 Jalan Kemangi. Kalau Max B tadi di mana ya? Namanya Max B. I'm from East Nusa Tenggara di NTT. I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Jadi dia tinggal di Kecamatan Angkasa di Jalan Denpasar. Tepatnya di mana? I live at 5 on Jalan Denpasar, di nomor 5 Jalan Denpasar. Oke. Jadi ada nama, menyapa dulu, hi, hello, good morning kalau memperkenalkan diri dalam kelas ya. Nama, asal usulnya dari mana, tinggalnya di mana, nomornya berapa, jalan apa gitu. Dan inilah kenapa saya mau bahas, tapi udah ada di video sebelumnya tentang preposisi kata depan. Nah, di sini kita membahas in, on, at sedikit saja. Kebalik nggak ya? Oh, kebalik. Gini. Sorry. Ini semakin kesini semakin mengerucut, kan?
Kenapa? Karena di sini pembahasannya tinggalnya itu di mana? In Padang. Jadi di Padang. In Kampung Mutiara. Masih memakai in karena masih luas. Nah, di Kampung Mutiara kan jalannya banyak. Di mana ya? On jalan. Ini lebih sempit lagi. On jalan Kemangi atau Kemangi Street. Nah, tepatnya lagi, Kemangi Street itu banyak nomor rumah. Sebelah mana rumahnya? At 23. Nah, semakin ke sini semakin mengerucut atau dikatakan spesifik. Jadi kamu bisa tahu rumahnya di sebelah mana. Oke, jadi apa tadi berkenalan? Memperkenalkan diri. 1. Name. Our origins. Yang di sini home address. Oke. Terus kita lanjut. Nah, di sini lebih jelasnya lagi. Kita bahas satu-satu kah? Sudah paham ya? Kita ke halaman selanjutnya. We will work in group. We will present, not read, the facts about each person to each other orally. Jadi kalian itu membentuk bekerja dalam kelompok. Nah, kalian mempresentasikan, tidak membaca. Jadi kalian itu mempresentasikan orang lain secara oral dan tapi tidak membaca. Here are what we will do. First, we will study the example carefully. Belajar menggunakan contoh. Kedua, with the given form below, we will take notes of the facts about each person. Jadi kalian itu ambil catatan tentang nama sendiri atau nama orang lain. We will handwrite it. Then we will learn how to present, not read the information to each other. Jadi kalian tidak membaca. Kalian nanti mempresentasikan tanpa bawa teks. We will use the right preposition at, on, in. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalian harus belajar preposisi. Dari yang tempatnya luas, medium, lebih mengerucut lagi. Spesifik. Oke, namanya Max B. Max B yang ini. Kalian buat seperti ini. Nah, dipresentasikan seperti ini. Place of origin, asal usulnya NTT, alamatnya at 5 Jalan Denpasar. Street on Jalan Denpasar. Kenapa kok yang ini pakai at, yang ini pakai on? Karena tadi kan membahas on. On ini jalan. Kalau dia masuk di belakangnya number, berarti langsung ikut. At 5, oke ya? RT RW kelurahan, nomornya berapa? Kecamatan berarti in kecamatan Angkasa. Kotanya town or city itu kota, in Kupang. Oke. Halaman selanjutnya. Sama kayak tadi. Yang ini perintahnya nggak membaca. Nah, yang ini, we will ask and answer questions about our names. Kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan tentang nama kita, asal-usul kita, dan alamat rumah kita. We will listen carefully to our teacher, read the question, and answer interaction one by one. Jadi kalian itu akan ditanya sama bapak ibu guru kalian dalam kelas, dan kalian menjawabnya. We will repeat the questions and the answers after the teacher. Jadi kalau sudah dikasih tahu pertanyaannya gimana, cara menjawabnya gimana, kalian juga harus mengulanginya lagi setelah bapak ibu guru mengucapkan. Then in group we will play the roles of the speakers. Kalian bisa memainkan peran dengan temennya satu bangku gitu ya. Contohnya apa yang diajarkan di sini? What's your name? Siapa namamu? My name is Hasnida. Kalau ada yang bertanya my name, your name, berarti my name is Hasnida. Your, namamu. Oke? What's your name? Namaku
Siapa namamu? My name is Hasnida. Namaku Hasnida. Where are you from? Where are you from? I am from West Sumatra. Saya dari Sumatera Barat. Where do you live? Di mana kamu tinggalnya? Kalau where are you from berarti menanyakan origins, asal-usul. Kalau where do you live berarti alamat tinggal sekarang. I live in Padang in Kampung Mutiara. In Kampung Mutiara. Kita bahas tadi lagi. On Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, di Jalan Kemangi. Perhatikan penggunaan in, on, at. Oke? Penggunaan in, on, at. Ini penting. In, on, at. In Padang lebih luas tempatnya, in Kampung Mutiara lebih luas, on Jalan Kemangi at 23 nomornya, lebih spesifik, mengerucut. Kalau yang ini what's your name? Dan siapa namamu? I am Max Bay. I am Max Bay nama lengkapnya. Kalau menanyakan nama lengkap gimana? What's your full name? Berarti menanyakan nama lengkap. Nama lengkap ya. Kalau terus menanyakan panggilan, what's your nickname? Berarti ini nama panggilan. Kalau nama lengkapnya misalkan Max B. Nah, panggilannya berarti Max. Kalau di sini enggak ya, di kita namanya bagus-bagus, Muhammad Hafid siapa gitu, panggilannya Paijo. Nah itu gimana dong nickname-nya? Bercanda ya, just kidding. Terus where are you from? Kamu dari mana? I am from East Nusa Tenggara. Saya dari NTT. Nah, where do you live? Kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Saya tinggal di Kupang, pakai in. Perhatikan preposisi. In Kupang, in Kecamatan Angkasa, berarti tempatnya luas. On Jalan Denpasar, berarti lebih medium, sudah jelas jalannya. Precisely, I live at, berarti kalau ada at berarti nomor rumahnya. Kalian kalau datang langsung ke sini. At 5 Jalan Denpasar. Oke, kita ke halaman selanjutnya. We will work in group. Each group we will go to 5 people outside our group to find similar facts about them in real life, like the example above orally. Jadi kalian itu buat satu grup itu 5 orang. Nah, dari 5 orang ini ke 5 orang yang lainnya, tapi dari grup yang lain. Jadi ini grup kalian pindah ke grup yang ini. Saling tanya. Nah, pertanyaannya apa? Ini, tentang ini. Okay? Here are what we will do. First, we will bring the same form to take notes about the people we will meet. Jadi kalian itu bawa nota ini ketika ketemu orang tersebut, ketika ketemu teman tersebut. We will write only one name on each note. Jadi satu catatan ini satu orang, alamat orang ya. Terus kedua, we will go to each person and ask for their place of origin and complete home address. Yang kedua, kalian ke orang lain lagi bikin seperti ini lagi. Jadi sampai 5 orang ke grup yang lain. Finally, we will put our notes on the wall of the classroom. Jadi kalian itu letakkan catatan itu di wall temboknya, mungkin di tembok di situ ada papan khusus untuk catatan di dalam kelas. We will answer question from others who visit our notes. Jadi kalian itu menjawab pertanyaan dari orang lain yang mengunjungi kita. Pertanyaannya menggunakan ini. Setelah itu catatan kalian menggunakan ini. Gitu ya. What's your name? My name is. Nah, di sini. Where are you from? Sama pertanyaannya ini, catatannya ini, notanya ini. Kalian bikin catatan seperti ini, kartu ya, kayak kartu gitu.
Name Nela Sembiring, place of origin Medan, asal usulnya Medan. Home address, alamat rumahnya at 26 Jalan Kepodang. Jadi kalau ada at, ingat preposisi. At itu untuk number. Kalau jalannya saja berarti memakai on Jalan Kepodang. RT 4 RW 3 Kelurahan Unggas Jaya, Kecamatan Kuala Utara. In berarti lebih luas. Town apalagi? Town or city in Medan. Oke. Nah, yang ini kita itu disuruh belajar tentang apa ya? We will learn how to spell our names. Jadi kalian itu harus bisa mengeja nama. Masa mengeja nama sendiri nggak bisa? So, kita belajar. Here are what we will do. First, we will learn to say each letter correctly. Kita harus bisa alfabet ABCD harus bisa kalau mau mengeja huruf. Second, we will repeat the examples of the teacher. Mengikuti, kalau dalam kelas kalian itu mengikuti guru kalian. Setelah guru kalian berbicara, kalian repeat, ulangi lagi. Then in groups, di dalam satu grup, we will learn to spell the names of all students in the class and the names of all our teachers. Jadi teman sekelas, mengeja teman sekelas, nama-namanya, mengeja semua nama guru. Okay, let's say every letter loudly, clearly, and correctly. Okay, jadi kita baca ya. Alphabets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Harus hafal ya. Harus hafal untuk bisa mengeja nama. So, kita ke halaman selanjutnya. Let's spell our names. Marilah kita mengeja nama kita. How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? My name is Siti. So, S-I-T-I. Kalian harus bisa mengeja seperti itu menggunakan alfabet tadi. My name is Siti. S-I-T-I. Kalau bertanya, gimana mengeja namamu? How do you spell your name? Kalau yang ini, my name is Benny. B-E-N-I. My name is Benny. Benny. B-E-N-I. Good. So, silahkan kalian mengeja nama kalian masing-masing. Oke. Nah, di sini we will redesign and add the English expressions into our student ID card, our library ID card, and any other ID card we have. Jadi kalian itu mendesain ulang dan menambahkan ungkapan bahasa Inggris menggunakan, kalau ini misalkan ini bentuknya yang di ID card kita, KTS kita, KTP kita, kartu perpus kita misalkan. Nah, kalian itu mengubahnya menjadi bahasa Inggris di bawahnya. Misalkan kalian mengeluarkan kartu tanda siswa. Nah, di situ tulisannya seperti ini. Kalian rubah pakai bahasa Inggris di bawahnya. Tergantung sesuai dengan sekolah kalian masing-masing. Oke? Kalau yang di sini adalah perpustakaan SMP, Library of SMP. Nama SMP-nya apa misalkan? Di sini foto kalian, name nama, nomor kartu berarti ID number, tempat tanggal lahir, place and date of birth. Jadi tempat kelahirannya di mana, tanggalnya berapa, dan kalian nanti harus bisa menyebutkan tanggal lahir, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Oke? Alamat, address. Oke, kita ke sini halaman selanjutnya.
We will learn to tell more information about ourselves. We will learn to tell our hobbies and what we like in our life. Jadi kita itu belajar menceritakan menggunakan informasi yang lebih tentang diri kita. Kita memberikan informasi tentang diri kita. Jadi tentang apa? Our hobbies. Hobi kita, kegemaran kita, dan apa yang kita suka di kehidupan ini. Here are what we will do. First, we will listen carefully. Selalu gurunya dulu. Setelah itu kalian mengikuti dan setelah itu kalian berperan di depan kelas, gitu ya. Contohnya di sini ada yang ke depan dan dia menceritakan tentang hobi dia, apa yang dia suka, nama dia, alamat rumahnya. Ini lebih lengkap lagi. Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Jadi dia adalah siswa SMP. I am a student of SMP berarti sama dengan junior high school, tingkatan SMP, junior high school Teladan Bangsa Bulungan. Kalau SMA berarti senior high school. Kalau SMA senior high school ya. Kalau SD berarti apa kalau SD? Basic school. Kalau TK berarti kindergarten TK. Oke. Jadi di sini nanti kalian bercerita, misalkan nama kalian itu Anissa. Saya seorang siswa SMP Teladan Bangsa Bulungan. Saya tinggal di Bulungan, North Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara. Kalau West berarti Barat. Kalau North berarti Utara. Kalau South berarti Selatan. East berarti Timur. North Kalimantan berarti Kalimantan Utara. My hobbies are. Kalau ada yang menjawab hobbies are, apa yuk? Berarti hobinya ada 2. Kalau dia bicaranya menggunakan my hobby is, berarti hobinya cuma 1. My hobby is cooking. Hobi saya memasak. Berarti nggak ada hobi yang lain. Kalau my hobbies are, ada S-nya di sini. Hobbies are berarti lebih dari 1 hobinya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bebas. Cooking and traveling. Hobinya jalan-jalan dan masak. Kalau di sini hobinya masak dan berlari, running. My favorite colors. Nah sama. Kalau my favorite color is di sini berarti warnanya hanya blue saja. Kalau colors are berarti ada 2 warna yang dia sukai. Favoritnya ada 2. Favorite snake or snack. How to pronounce this word. Kalau snake itu ular ya. Kalau snack itu jajan. Jadi bacanya snack. Snacknya itu keripik pisang. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Senang bertemu dengan kalian. Nanti kalau ke depan kelas harus bisa ya. Oke, dan yang di sini adalah
Hello, my name is Johannes. Nama dia adalah Johannes. Nama saya Johannes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. Jadi dia itu dari SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. Tinggalnya di Biak, Papua. I like swimming. Nah, kegemaran juga tidak harus ngomongnya my hobby, my hobbies. I like menunjukkan kegemaran yang lain. I like swimming. Untuk aturan like, suka dan tidak suka, silahkan cek di video tentang like and dislike, suka dan tidak suka. Penjelasannya ada di sana. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku-buku. My favorite color is green. Nah, ini favorite colornya cuma satu. Kalau di sini favorite colors are ada dua. Ini hijau saja. My favorite food is fried rice. Dia sukanya apa makanannya? Fried rice itu apa? Yap, nasi goreng. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kalian. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ada form di sini. Kalian mengisi hello, my name is siapa? I'm a student of. Siswa dari mana? Seperti tadi ya. I live in, tinggalnya di mana. I like, boleh. My hobby is, hobbies are. Nah, ini. My favorite color is, my favorite colors are. Oke? My favorite food is. Kalau are, my favorite foods are. Berarti apa saja? Nah, kalau yang di sini, we will learn to tell more information about ourselves. We will learn to tell each other the members of our family. Jadi di sini kalian menceritakan tentang keluarga, oke? Jadi keluarga kalian silahkan diceritakan di sini berdasarkan buku ini. There are 5 people in my family. My father or my dad. Jadi kita baca dulu, setelah itu apa sih maksudnya? There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rojali. He's a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She's a nurse. My big brother is Hasan. He's a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She's still in kindergarten or kindy. Yang ini. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my younger sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He's a farmer. My mother is Mrs. Julia. She's a housewife. My younger sister is Elsa. She's a student of SD Bunga Menur. My little brother, Eric, does not go to kindy yet. He's in a playgroup. Maksudnya apa? Tadi maksudnya apa ya? Ada 5 orang di dalam keluarga saya. My father boleh, my dad boleh, ayah atau ini juga ayah, my mother or my mom, ibuku, my elder brother berarti kakak laki-laki, my little sister berarti adik perempuan, and myself dan aku sendiri. My father is Mr. Rojali. Ayahku adalah Pak Rojali. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibuku namanya Nyonya Kurnia. She's nurse, yaitu perawat. My big brother sama dengan elder brother, kakak laki-laki. Is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Jadi dia itu Hasan namanya, siswa SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. Jadi dia itu adiknya namanya, adik kecilnya Rizkia. Adik cewek ya, perempuan ya. She's still in kindergarten or kindy, TK. Oke. Nah,
Sekarang yang di sini ada 5 orang di dalam keluargaku. My father, ayahku, my mother, ibuku, my younger sister, adik perempuanku, my little brother, adik laki-lakiku, berarti dia adalah anak pertama, and myself, dan aku sendiri. My father is Mr. Henry, bapakku namanya siapa? Pak Henry. He is a farmer, dia seorang petani, farmer, petani. My mother is Mrs. Julia, ibunya bernama Yulia, atau ibuku bernama Yulia. She's a housewife, dia seorang ibu rumah tangga. My younger sister is Elsa, adik perempuanku namanya Elsa. She's a student of SD Bunga Menur, dia adalah siswa SD Bunga Menur. My little brother Eric, jadi adik kecil laki-lakinya itu namanya Eric, doesn't go to kindy yet, belum masuk TK, tapi masih playgroup. Oke? Kita ke halaman selanjutnya. Name, Anugrah. The members of the family. Jadi buat kartu seperti ini. Setelah itu buat seperti ini penjabarannya. Members of the family. Father, ayahnya Pak Rojali, pekerjaannya work, itu pekerjaan. A teacher, seorang guru. Mother, tadi ibunya siapa? Ibunya tadi namanya Mrs. Kurnia. Work, she's a nurse, perawat. Nurse, a nurse, perawat. Elder or big brother, kakaknya siapa? Big brother. He's Hasan, dia sekolahnya di SMA Perjuangan. Terus little sister, adik perempuannya namanya Rizkia, dia di kindergarten atau TK. Oke. Di sini we will tell each other the numbers of our family in real life. Jadi real life, benar-benar kalau kalian disuruh, ini contohnya buat seperti ini, kartu sama deskripsi yang seperti tadi, dan kalian membuat kartu seperti ini dan deskripsi seperti tadi, benar-benar tentang keluarga kalian masing-masing dalam kehidupan nyata. Oke? Nah, yang di sini we will make this is me project. Here what we will do, we will work in groups, bekerja dalam kelompok. First with the given form, jadi diberikan seperti ini, form seperti ini, bentuk seperti ini ya. We will take notes of the people in the speaker's family. Kita bikin catatan tentang keluarga yang berbicara, misalkan ke depan seperti ini, kalian membuat catatan seperti ini. Ada yang ke depan kelas, ada yang ke depan berbicara tentang keluarga mereka, kalian mencatat menggunakan ini, kartu seperti ini. We will handwrite it, menulisnya. Then we will learn to present, not read the information to each other. Jadi setelah temanmu ke depan, kalian membuat seperti ini, kalian ceritakan ulang tanpa harus membaca. Jadi menceritakan ulang tanpa harus membaca. Oke, itu tadi chapter 2. Jadi, I live in, sesuai kalian. I am from, my name is. Tentang keluarganya, there are, berapa keluarga kalian? 5 people, berarti 5 orang. In my family, they are, siapa saja. Terus, my favorite things, benda yang difavoritkan, yang disukai. My favorite things are, misalkan my favorite colors, my favorite food, gitu ya. My hobby is, my hobbies are, hobinya apa? Cooking and traveling, terserah. Ini tadi I live in berarti sesuai dengan preposisi in, on, at. Jangan lupa kalau menjelaskan tempat tinggal harus menggunakan preposisi yang benar, seperti contoh di depan. Kalau I am from berarti origins, asal usulnya di mana, dari mana? Medan, Nusa Tenggara Timur. Nama kalian siapa? Keluarga
benda yang kalian favoritkan, warna atau makanan atau apa, bebas. Hobi, kegemaran. Buat seperti ini, setelah itu buat cerita. Pasti bisa menulis bahasa Inggris dengan benar kalau tadi memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, membahas tentang chapter 3. Oke? Nah, itu tadi tentang this is me, tentang diri kita, keluarga kita, dan semuanya. Nah, di akhir pertemuan chapter 2 tadi, kalian silahkan buat tentang diri kalian, keluarga kalian, apa yang kalian sukai, hobi apa, favoritnya kalian apa. Setelah itu, setelah dibuat kerangka seperti itu, silahkan kalian membuat cerita pendek. Nah, mulai membuat cerita pendek tentang diri kalian dan keluarga tadi. Kalau sudah, kalian itu nanti akan paham penggunaan bahasa Inggris dalam paragraf yang benar. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di chapter 3. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.